Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurifai dengan NPM 2001011008. Saya berasal dari program pendidikan agama Islam kelas B. Kali ini, saya akan membahas mengenai inovasi pendidikan. Untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah ilmu pendidikan umum dengan dosen pengampu Ibu Eka Mei Ratnasari MPD. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan, agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar cuitan tersebut. Kalimat tersebut disampaikan oleh Najwa Shihab tentang pendidikan yang terjadi di negeri ini. Inovasi pendidikan merupakan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dari aspek pendidikan. Perkembangan ilmu teknologi sudah tidak dapat kita hindari. Lalu, bagaimana dengan bidang pendidikan menyikapi hal tersebut? Dan juga inovasi-inovasi apa saja yang diperlukan akan hal tersebut? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, memberikan 3 resep menuju inovasi pendidikan. Yang pertama, adanya fleksibilitas dan kebebasan otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan jalannya. Yang kedua, diberikan research atau sumber-sumber seperti research pelatihan, ilmu, finansial, dan research mentoring, serta coaching. Dan yang terakhir adalah purpose atau tujuan manusianya itu sendiri yang jelas. Namun untuk mencapai ketiga resep ini sangat sulit karena banyaknya aturan-aturan regulasi dan sekat-sekat yang membatasi pergerakan untuk melakukan inovasi di bidang pendidikan. Tujuan dari pendidikan inovasi itu sendiri adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Tujuan inovasi utama itu adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan masalah-masalah pendidikan pada umumnya, serta perkembangan subjek pada khususnya. Dan juga mengutamakan segi keefektivitas dan segi ekonomi dalam proses belajar. Saat ini, inovasi sangat diperlukan. Terlebih saat ini terjadi wabah pandemi COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan. Banyak hal dalam berbagai bidang yang mengalami perubahan, termasuk di bidang pendidikan itu sendiri. Sekolah ataupun universitas harus berinovasi dengan sistem pembelajarannya. Yang tadinya belajar secara tatap muka atau langsung, kini menjadi pembelajaran jarak jauh atau menjadi daring. Memang itu terlihat sulit dengan pembelajaran jarak jauh. Melakukan inovasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Selalu saja ada kendala yang dihadapi, seperti minimnya sarana prasarana penunjang pembelajaran, masalah kuota yang menjadi beban pikiran, bahkan pemberian tugas yang tidak karuan. Untuk lebih rincinya,
Masalah inovasi pendidikan ada 4 pokok, yakni yang pertama, kualitas pemerataan dan kesempatan belajar. Masalah ini mendapat prioritas utama yang perlu ditangani, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang mampu menampung anak didik sebanyak mungkin dari berbagai daerah yang tersebar. Masalah yang kedua, yaitu kualitas dana, jumlah guru, dan fasilitas pendidikan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan, sehingga membuat kualitas pendidikan menjadi lebih terpuruk. Masalah yang ketiga adalah relevansi. Kurangnya kesesuaian materi pendidikan dengan menyusun kurikulum baru. Ini merupakan suatu masalah yang cukup serius. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah keefisiensi dan keefektivitasan. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Namun itu semua juga tergantung untuk kebaikan kita bersama juga. Inovasi yang muncul membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Memang tidak mudah untuk beranjak dari zona nyaman kita yang tadinya kita sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu, namun kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang lain yang mungkin bahkan kita sendiri tidak menyukai atau belum terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Ilmu sendiri dapat diperoleh dari mana saja. Seseorang jangan sungkan terhadap kebaruan. Pembelajaran jarak jauh masih terus dikaji hingga saat ini agar dapat berjalan secara fleksibel dan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Namun, apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu yakni adalah inovasi pendidikan yang berupa kebijakan-kebijakan baru yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim yang berisi aturan-aturan pembelajaran ke depannya. Di antaranya adalah untuk menyederhanakan aturan-aturan regulasi sehingga sekolah ataupun guru-guru itu dapat melakukan inovasi gunanya juga untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Bapak Menteri pun juga berpesan kepada para guru di Indonesia dengan krisis ini saatnya mencoba hal dulu yang kita masih ragu, tetapi dalam hati kita merasa ingin yang terbaik. Pembelajaran jarak jauh juga memiliki dampak positif, yakni menjadikan kita siap untuk melakukan sesuatu, yakni di mana saja dan sehingga melatih kesiapan kita untuk melakukan sesuatu dalam kondisi apapun, bahkan kondisi yang tidak bisa ditebak. Selain itu, tidak hanya siswa, guru, bahkan orang tua pun juga dituntut untuk memahami teknologi agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal, sehingga dari orang tua, guru, ataupun siswa itu sendiri dapat melatih skill teknologi dan kemampuan-kemampuan untuk mengelola dan menggunakan teknologi secara bijak. Guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran. Pembelajaran dapat kita peroleh kapan saja dan dari mana saja. Apalagi saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, membuat informasi sangat mudah diakses. Tetapi kita juga bijak-bijak dalam memilih dan memisahkan mana yang harus kita akses dan mana yang tidak boleh kita akses. Secanggih apapun teknologi dan sebesar apapun inovasi yang dilakukan, peranan guru sebagai pendidik tidak akan tergantikan, karena guru adalah unsur pertama yang harus menerapkan inovasi pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Konsepnya, teknologi bukan untuk menggantikan guru, tetapi teknologi itu adalah untuk memperkuat potensi-potensi dari guru,
Peranan guru itu pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Guru harus tetap memperhatikan kepentingan siswa, di samping harus memperhatikan suatu tindakan inovasinya. Jadi untuk melakukan inovasinya, guru itu terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dari siswa sebelum melakukan inovasi-inovasinya, sehingga dapat berjalan secara relevan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pendidikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.